tata'allaqu bi qira'atil Qur'an. Fasal tentang beberapa hukum yang penting, yang berharga. Nafisatin, penting, berharga, tata'allaqu bil qira'ati fi shalah, tentang bacaan Al-Qur'an dalam salat. Tentang bacaan Al-Qur'an dalam salat. Ubalighu fi ikhtisariha. Saya menyampaikan dengan ringkas pembahasan ini, fa innaha, karena sesungguhnya pembahasan ini masyhurah, sudah populer fi kutubil fiqh, sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih tentang baca surat Al-Quran dalam salat. Fa inna minha, di antaranya, annahu tajibul qira'atu fi shalatil mafruḍah bi ijma'il ulama. Wajib membaca Al-Quran dalam salat yang wajib bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan ulama. Thumma qala Malikun, kemudian berkata Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahirul ulama. Berkata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan mayoritas ulama, tata'ayyanu qira'atul Fatihah fi kulli raka'ah, tentang kewajiban membaca Fatihah setiap rakaat. Jadi salat wajib dan sunnah juga diwajibkan membaca Fatihah setiap rakaat, imaman kana atau ma'muman, baik dia imam ataupun dia sebagai ma'mum, munfaridan atau secara sendiri atau jamaah atau bersama-sama. Sunnah diwajibkan membaca Fatihah. Jadi kalau kita baca Fatihah, rakaat pertama baca, rakaat kedua baca, rakaat ketiga baca, keempat baca Fatihah. Tidak hanya rakaat pertama atau kedua. Maka dalam sholat minimal kita membaca Fatihah itu 17 kali. Kalau bacanya cuma 5 kali berarti tidak sah. Kalau bacanya 5 kali berarti satu-satu doang. Ini 5-5-nya. Terkecuali kalau kita mendapatkan imamnya dalam keadaan ruku. Dikatakan dalam hadis, idza adraktum ar-ruku farka'u. Kalau kita menemukan imam dalam keadaan ruku, maka kita ruku. Ruku adalah batasan terakhir kita mendapatkan satu rakaat pada imam. Sebatasan mana? Sebatasan kita baca subhanallah. Seukuran kita baca subhanallah. Kalau baru imamnya udah berdiri, maka enggak terhitung. Baru subha enggak terhitung. Ya, kehitungnya subhanallah, badan kita sudah lurus, subhanallah. Itu minimal batasan. Wa qala Abu Hanifah wa jamaah, berkata Imam Abu Hanifah dan sekelompok yang lain, la tata'ayyanul Fatihah. Fatihah tidak wajib, kata Imam Abu Hanifah. Ya. Abadan, tidak sama sekali. Qala wa la tajibu qira'atul Fatihah fi rak'atain al-ukhrayain. Dan juga tidak wajib membaca Fatihah di 2 rakaat terakhir. Was-shawab, pendapat yang benar dikatakan al-awwal, pendapat pertama, faqad tadhaharat alaihi al-adillah. Sungguh telah jelas daripadanya dalil-dalil minas sunnah, daripada sunnah, wa yakfi min dzalika, dan cukup daripada dalil firman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, wala tujzi'u salatun, tidak dibalas, tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an, tidak membaca Fatihah. Jadi pendapat mazhab Abu Hanifah tidak wajib. Kalau kita ikutin di belakangnya, kita tidak sah salat kita. Kenapa? Karena mereka tidak membaca Fatihah. Tapi sekarang sudah mulai banyak baca Fatihah. Mazhab Abu Hanifah itu di Turki, ya di Pakistan banyak, di sana bermazhab Abu Hanifah. Tapi sekarang sudah banyak Fatihah. Ya.
Dalilnya sudah jelas kata mayoritas ulama, cukup satu dibahas dan tidak dibalas solat kita, la yuqra fiha, apabila di dalam solat kita tidak baca Fatihah bi ummil Quran. Baca Fatihah ini rukun qauli. Rukun qauli. Harus dilafalkan. Tidak sah kalau kita baca Fatihahnya dalam hati. Allahu Akbar. Tidak boleh. Tidak sah solatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca kita terdengar sendiri. Ya, kalau bacanya dalam hati tidak sah solat kita. Kayak takbir. Kagak ada Allah. Yang rukun itu bukan ngangkat tangannya. Angkat tangan ini sunnah. Yang rukunnya melafalkan Allahu Akbarnya. Allahu Akbar. Kalau tidak mengangkat tangan kagak ngucapin Allahu Akbar, tidak sah. Kenapa? Dia ada rukun qalbi. Rukun qalbi itu niat. Ya, dalam hati niatnya. Rukun itu wajib niat dalam hati. Kalau kita nawaitu usolli misalkan, usolli fardhu subhi, tapi hati kita kagak, enggak sah. Karena dia wajibnya dalam hati. Tapi kalau Fatihah namanya rukun, ada rukun qalbi, rukun qauli. Rukun qalbinya dalam hati yaitu niat, rukun qaulinya takbiratul ihram, baca Fatihah, ini dilafalkan, tasyahud. Ya, itu dilafalkan. Tidak sah kalau kita tidak lafalkan. Kalau sholat sendiri atau kita sholat jadi ma'mum, seukuran kita baca. Kalau jadi ma'mum setelah imam baca Fatihah. Wa ajma'u 'ala istihbabi qira'ati surati ba'da al-Fatihah. Dan disepakati ulama disunnahkan membaca surat setelah Fatihah fi raq'atay subuh. 2 rakaat subuh disunnahkan baca surat 2 rakaat. Ya. Jadi habis salat subuh, kalau Fatihahnya rukun wajib, tapi suratnya sunnah, baca surat itu sunnah. Wal ulayaini min baqis salawat, dan 2 rakaat terakhir daripada sisanya. Ya, 2 rakaat terakhir. Di sini 2 rakaat pertama, al ulayaini min baqis salat. Jadi 2 rakaat pertama baca surat. Kalau zuhur, ya rakaat pertama kedua sunnah baca surat. Salat isya, jadi zuhur bukan enggak pakai surat, sunnah juga. 2 rakaat pertama sunnah. Zuhur, asar. Maka di mana ketahuan Rasulullah ketika lagi salat zuhur itu tergerak janggutnya. Jadi ini salah satu ketika sahabat salat tergerak janggutnya bergerak, maka ini tanda Rasulullah membaca. Ya, baca surat 2 rakaat pertama. Baik dia salatnya salat zuhur, apalagi isya. Waqtalafu fi istihbabiha fi tsalitsati war rabi'ah. Dan ulama berselisih pendapat bagaimana kalau rakaat ketiga dan rakaat keempat, apa sunnah juga baca surat. Waqtalafu fi istihbabiha fi tsalitsati war rabi'ah. Wa Syafi'i rahimahullahu taala fiha qaulain. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat jadid yang baru dan pendapat yang lama. Jadi ketika Imam Syafi'i berada di Irak namanya qaul qadim. Qaul qadim. Kemudian ketika di akhir hayatnya di Mesir, Imam Syafi'i itu dikuburin di Mesir. Makamnya di Mesir Imam Syafi'i. Ya, itu namanya qaul jadid, pendapat terakhirnya Imam Syafi'i. Al-qaul jadid mengatakan annaha tustahab, disunnahkan membaca surat di 2 rakaat terakhir. Wal qadim annaha la tustahab, tapi pendapat yang lama mengatakan tidak sunnah. Tidak sunnah rakaat ketiga dan keempat. Qala ashabuna, berkata ashabuna dari mazhab Syafi'i mengatakan
Wa idza qulna tustahabbu fala khilafa annahu yustahabbu an takuna aqalla min al-qira'ati fil ulayain. Kalau kita mengatakan sunnah, maka tidak ada perbedaan, disunnahkan bahwasannya bacaan yang pertama lebih panjang daripada bacaan kedua. Suratnya, bacaannya lebih panjang pada rakaat pertama daripada kedua, kecuali ada nasnya. Contohnya salat Jumat disunnahkan pertama baca Sabihis, kedua Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah sama Al-A'la panjangan mana? Al-Ghasyiyah, kecuali ini. Ya, selain itu membaca rakaat pertama lebih pendek, lebih panjang daripada kedua. Antakun aqalla minal qira'ati fil ulayain. Tapi kalau kita pengen baca 3 dan 4 lebih pendek daripada 1 2, tapi sunnahnya 1 2. Qala wa taqulu al-qira'atu fi tsalitsati war rabi'ah sama 3 4 sama. Wa hal tutawwalu al-ula 'ala tsaniyah? Apakah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua? Fihi wajhan. As-sahhuhuma 'indal jumhur ashabina. Yang paling tepat pendapat mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i annaha la tutawwalu watsani wa huwa as-sahih. Jadi bacaan surat rakaat kedua lebih pendek, tidak lebih panjang daripada rakaat pertama, dan dibaca sesuai tartibul mushaf sunnah tartib. Jadi yang turunan dari Fatihah Al-Baqarah terus ke bawah. Jangan baca pertama Al-Ikhlas, kemudian rakaat kedua baca Al-Kafirun. Sah salatnya, sah. Tapi sunnahnya, afdalnya baca sesuai dengan tartibul mushaf. Syukur-syukur bisa hatam dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Tapi kalaupun tidak baca itu, minimal tidak melewati. Jadi misalkan jangan baca Al-Ikhlas baru baca Al-Kafirun. Kalaupun baca, sah solatnya. Sah solatnya, jangan dimarahin, jangan sah solatnya. Wa huwa sahih 'inda al-muhaqqiqin annaha tutawwalu wa huwa al-mukhtar. Ini pendapat yang dipilih daripada mazhab Syafi'i wal hadis lil hadis sahih, ya, diriwayatkan dalam hadis yang sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fil ula. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan suratnya pada rakaat pertama, wa ma la yutawwalu fis tsaniyah, yang dia tidak panjangkan pada rakaat kedua, tidak lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi rakaat pertama bacaan Rasulullah lebih panjang daripada rakaat kedua. Wa faidatuhu, apa faedahnya? Ayyudrikal mutaakhir ar-rakaah al-ula, agar orang yang terakhir datang tahu mana rakaat pertama, mana rakaat kedua. Wallahu a'lam. Jadi baca surat seperti itu sunnah, tidak baca sah. Mau dia salatnya jahriyah atau sirriyah, zuhur juga baca surat. Imamnya, makmumnya sunnah baca surat. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i, wa idza adraka al-masbuk ma'al imam arba'atain al-akhiratain. Bagaimana kalau kita masbuk? Kita salat Isya kebagiannya rakaat ketiga, rakaat keempat, atau salat zuhur kebagian rakaat masbuk datang udah rakaat ketiga dan keempat. Berarti kan kita nggak dapat surat kan? Ya. Ar-rak'ataini al-akhiratain min az-zuhri, daripada salat zuhur wa ghairiha, atau salat yang lain, itu salat zuhur kan? Salat Isya 2 rakaat terakhir enggak dapat. Tsumma qama al-imam al-ityan bima baqiya alaihi.
Tsumma qama, kemudian berdiri ilal ityani bima baqiya alaihi. Kemudian makmum melanjutkan 2 rakaat. Imam assalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum, makmum berdiri menyempurnakan 2 rakaat. Ustuhibba lahu ay yaqra as-surah. Disunnahkan bagi makmum yang masbuk membaca surat. Disunnahkan bagi makmum membaca surat. Ya. Kalau subuh sama juga. Ini kalau yang 2 rakaat terakhir yang memang enggak baca surat, tapi kalau kita masbuk dan itu rakaat ketiga kita kan otomatis sama rakaat ke-4. Tapi karena kita mendapatkan imam pada pas ke-3 dan ke-4 itu rakaat pertama dan kedua kita yang masbuk. Maka sunnahnya membaca surat. Qala al-jamaahiru min ashabina hadza 'ala al-qawlaini wa qala ba'duhum hadza 'ala qawl yaqra surah fil ukhraini amma 'ala al-akhar fala waswab al-awwal. Ada 2 pendapat, ada yang pendapat yang kedua tidak usah baca surat. Tapi pendapat yang shawab, yang benar, yang tepat kata Imam Nawawi adalah pendapat yang pertama. Jadi kita pakai pendapat yang as-shawab menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Nawawi dalam kitab ini. Kalau kita masbuk mendapatkan imam pada rakaat ketiga dan keempat, kemudian kita melanjutkan, maka sunnah bagi kita membaca surat. Sunnah pada rakaat ketiga kita, keempat kita berarti karena kita masuk. Kenapa? Li'alla takhluwa salatuhu min suratin, agar salat kita semuanya enggak kosong daripada bacaan surat. Udah rakaat pertama enggak baca surat karena dapatin imam sudah rakaat ketiga, keempat juga imam enggak baca surat karena kita rakaat keduanya kita mendapatkan imam tidak baca. Maka agar salat kita yang masbuk ini ya tidak kosong daripada bacaan surat, maka kata Imam Nawawi mengatakan maka disunnahkan bagi makmum yang masbuk membaca surat rakaat ketiga dan rakaat keempat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini tentang bacaan dalam salat. Dalam kitab ini At-Tibyan memang membahas yang berkaitan dengan Quran. Apa saja dibahas dalam kitab ini. Memang terkhusus diceritakan At-Tibyan fi adabi hamalatul Quran. Maka inilah yang ingin saya sampaikan. Ya, insyaallah cukup dulu sampai di sini.